Bang, mau kemana bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, rahayu dan sukses selalu. Rahayu dan jaya selalu. Surabaya, selain kota metropolitas dan sejarahnya banyak tentang kehidupan para wali, biografi Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Nusantara, terutama di Nusantara. Tak lepas dari kota Surabaya itu sendiri. Bagi masyarakat Jawa, terutama pokoknya penting dalam penyebaran Islam, seperti para wali songo, bukanlah hal asing lagi. Sama seperti namanya, Wali Songo terdiri dari 9 orang yang melakukan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Salah satu Wali Songo adalah Mbah Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah seorang ulama yang menyebarkan ajaran Islam khususnya di wilayah Surabaya, Gresik, dan Lamongan, Jawa Timur. Salah satu strategi dan hal yang mungkin menjadi ciri khas dari Mbah Sunan Ampel adalah metode Molimo. Lantas apa saja yang dimaksud Molimo kerap diajarkan oleh Mbah Sunan Ampel? Jika Anda belum tahu, jadi penjelasan dalam artikel ini, dalam vlog kali ini tentang penjelajahan. Selain itu, dalam vlog ini juga tersedia penjelasan tentang biografi Mbah Sunan Ampel. Tetap ikuti dan simak sendiri agar tidak salah paham dalam mengartikannya. Dan saling dukung, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen positif. Oke, lanjut ke topik. Mbah Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah seorang putra paling tua dari Mbah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Pada masa kecil beliau lebih banyak terkenal sebagai Raden Rahmat. Lalu Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Campah, serta diperkirakan usia tahun 1841 di Demak. Sedangkan makam beliau dipindahkan di Surabaya di daerah Ampel Daerah. Bang, ini ngombe kok tambah adus yon iki piye? Mantap jaya. Mantap. Iya. Selanjutnya kemana salat? Seperti halnya dijelaskan sebelumnya, jika Sunan Ampel masa kecil lebih terkenal sebagai Raden Rahmat, lalu menggunakan nama Sunan Ampel sendiri lebih banyak diidentikan dengan nama tempat beliau tinggal, yaitu di daerah Ampel atau Ampel Daerah. Wilayah tersebut saat ini menjadi bagian dari 5 kota besar di Indonesia. Bagaimana sumber menjelaskan jika Sunan Ampel awal masuk di Pulau Jawa 1443 Masehi sama dengan Said Ali Murtadoh yang sejatinya adalah adik dari Sunan Ampel. Sebelum masuk ke Pulau Jawa, Sunan Ampel dengan Said Ali Murtadoh berkembang di daerah sini. Setelah berada di Palembang sekitar 3 tahun, mereka selanjutnya berada di daerah Gresik, lalu pergi ke wilayah Majapahit untuk menemui bibinya. Bibi dari Sunan Ampel ada seorang putri dari Campa yang bernama Darwarti. Beliau menikah dengan raja dari Majapahit sebagai gelar Prabu Sri Kertanjaya serta pemeluk Hindu saat itu. Perjalanan Mbah Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah seorang wali, salah satu anggota dari 9 wali yang lebih dikenal dengan Wali Songo. Wali Songo sendiri adalah beberapa orang melakukan penyebaran agama Islam di wilayah tanah tertentu. Sama seperti Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel juga memiliki jasa besar terhadap perkembangan ajaran Islam khususnya di wilayah tanah Jawa juga.
Beberapa kalangan juga memiliki pendapat jika Sunan Ampel adalah bapak dari para wali. Hal itu tidak lain karena Sunan Ampel mampu melahirkan para terdakwa di wilayah Jawa Timur. Raden Rahmat merupakan nama asli dari Sunan Ampel. Sedangkan istilah Sunan sendiri adalah salah satu gelar kewalian yang dimiliki. Lalu nama Ampel atau Ampel Deta lebih merujuk ke tempat di mana beliau tinggal, yaitu suatu wilayah di kota Surabaya. Wow, keren sekali. Ada juga yang meyakini Campa adalah kata lain dari jumpa dalam bahasa Aceh, karena Campa di wilayah kerajaan Aceh saat itu. Sunan Ampel memiliki ayah yang bernama Sunan Maulana Malik Ibrahim, dan Sunan Malik Ibrahim sendiri memiliki nama lain, Sunan Gresik, yang memiliki keturunan Syekh Jumadil Kubro atau seorang Ahlussunnah bernasab Syafi'i. Subhanallah. Syekh Jumadil Kubro adalah ulama yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan, dan ibu dari Sunan Ampel, Dewi Candrawulan. Dewi Candrawulan juga masih memiliki saudara kandung dari Putri Darwati Murdinuhum, juga merupakan ibu dari Raden Patah. Wah, subhanallah. Selama perjalanan hidup, Sunan Ampel memiliki dua istri, Dewi Karimah dan Dewi Candrawati. Ketika bersama dengan istri pertama, Dewi Karimah, Sunan Ampel memiliki dua anak, Dwi Mutasi dan istri dari Raden Patah. Raden Patah sendiri adalah Sultan Pertiawah dari kerajaan Islam Demak Bintoro. Lalu anak keduanya, Dewi Murtasa Simah, menjadi prameswuri dari Raden Paku atau Sunan Giri. Sedangkan Dewi Candrawati, Sunan Ampel digandrungi 5 anak, Syekh Syarif dan Siti Murtaminah, Syekh Siti Sofia, Raden Maulana Ibrahim atau Sunan Bonang, serta Syarifuddin atau Raden Qasim yang kemudian lebih banyak terkenal sebagai Sunan Derajat. Sebuah wilayah bernama Ampel Deta dalam kondisi berawa-rawa merupakan wilayah yang dihadiahkan Raja Majapahit kepada Sunan Ampel. Ketika berada di wilayah tersebut, Sunan Ampel mendirikan dan mengembangkan pondok pesantren. Pada awalnya Sunan Ampel mengajak masyarakat di wilayah tersebut berlanjut hingga ke abad 15. Pesantren yang didirikan Sunan Ampel berhasil menjadi pusat pendidikan, begitu memberikan pengaruh wilayah Nusantara bahkan hingga mancanegara. Di antara semua santrinya ada beberapa santri yang mungkin banyak kita kenal saat ini, Sunan Giri dan Raden Patah, di mana para santri tersebut ditugaskan melakukan dakwah ke berbagai macam pelosok wilayah Jawa dan Madura. Meskipun Sunan Ampel menganut fikih mazhab Hanafi, akan tetapi para santrinya memberikan pelajaran begitu sederhana, khususnya para penamaan akidah serta ibadah. Sunan Ampel juga mengenalkan mode molimo, seni merujuk pada mau main, mau ngombe, mau maling, mau madat, mau wadon. Sedangkan jika diartikan dalam bahasa Indonesia, tidak berjudi, tidak meminum, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotika, dan tidak berzina. Dalam bahasa hidupnya, perjalanan hidup beliau, Sunan Ampel juga mendirikan pengaruh kuat di wilayah kerajaan Majapahit, sehingga rasa Majapahit begitu amazing pokoknya. Meskipun rasa Majapahit pada masa itu menolak ajaran yang dibawakan Sunan Ampel, mendapatkan kebebasan memberikan pelajaran tentang agama Islam bagi masyarakat Majapahit asal tidak memberikan pakaian apapun. Ketika berada di masa Majapahit, Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Minaliyah
seorang putri Temanggung Arya Teja, Bupati Tuban. Saat itu gelar Pangeran Darurat dan melekat pada nama si Sunan Ampel. Wow, keren sekali kan. Bahkan Sunan Ampel juga merupakan layak sebagai keluarga kerajaan Majapahit sehingga disegani memiliki setiap area di wilayah tersebut. Pada masa itu Sunan Ampel melakukan perjalanan ke Ampel dan mulai Trawulan lewati Tuhiyan, Wonokromo hingga berlanjut di desa Kembang Kuning. Pada setiap perjalanan dilakukan tak lupa untuk berdakwah. Bahkan Sunan Ampel membagi-bagikan kipas terbuat dari akar tumbuhan kepada penduduk sekitar agar bisa mendapatkan kisah tersebut. Masalahnya perlu mengucapkan syahadat. Wow, keren sekali. Selebihnya dan sekurangnya silakan tanya sendiri ke juru kuncinya atau orang-orang yang terdekat. Terima kasih sudah menonton. STK kaca piring. Tak terasa waktu telah berlalu dan begitu cepat. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik dan doa yang terbaik bagi kita semua, dan insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sunan-sunan yang ada di bumi Jawa Indonesia ini. Dan terima kasih sudah mendukung. Tanpa kalian aku hanya puing-puing tak berguna. Dengan kalian kita akan melangkah bersama. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen positif. Bye bang. Bye.